sekalian, semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah pernah membahas teks prosedur ya. Ada yang masih ingat dengan teks prosedur? Ya, tentang cara-cara atau langkah-langkah. Nah, sederhananya kalau sekarang itu kita bilang tutorial ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eksplanasi. Sama, ada langkah-langkah di dalamnya, lebih tepatnya proses. Nah, anak-anak, ikuti terus materi yang akan Ibu sampaikan pada video kesempatan kali ini ya. Nah, anak-anak, jadi pada materi eksplanasi kita akan menentukan struktur dari teks eksplanasi, kemudian menentukan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi, dan yang terakhir kalian akan diminta untuk mampu menulis teks eksplanasi. Oke, kita masuk pada materi ya. Sebelum kita lanjut kepada materi, silakan disimak dulu video berikut. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan.
Silvano Hajid, CNN Indonesia. Nah, sudah ditonton ya videonya. Jadi berdasarkan video itu, apakah ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu mengenai teks eksplanasi? Oke, jadi teks eksplanasi merupakan teks yang berisi rangkaian proses mengenai suatu peristiwa, baik itu gejala alam maupun gejala sosial. Nah, peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya itu saling berkaitan, ya. Ada hubungan sebab akibat dan proses. Nah, seperti itu tentang teks eksplanasi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi itu akan menjawab pertanyaan dari mengapa dan bagaimana, ya. Kayak sebuah lagu jadi ingat ya, bagaimana gitu ya. Nah, oke. Next. Jadi itu yang pertama, dia akan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, teks eksplanasi ini akan berisi informasi fakta, ya. Jadi bukan opini, ya, apalagi hoax, ya. Dia informasinya fakta, benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan dulu nih perbedaan fakta sama opini, ya. Nanti bisa kalian lihat ya di video berikut. Fakta ya, dapat kita buktikan kebenarannya sehingga dia benar-benar terjadi, dia bersifat pasti, dan fakta ini dapat kita lihat dari terdapatnya nama, tempat, waktu, dan angka. Sedangkan opini berisi pendapat, pandangan, prediksi, dan belum tentu kebenarannya. Biasanya kita bisa menentukan dia opini atau tidak dengan dia menggunakan kata mungkin, barangkali, beranggapan, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah ada menjawab ciri dari teks eksplanasi ini. Yang pertama tadi udah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian berisi fakta, ya, informasinya berisi fakta seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, ya, informasi yang disampaikan bersifat keilmuan, seperti itu. Mengenai ciri dari teks eksplanasi, ya. Jadi kita sebenarnya keseharian kita, ya, sehari-hari, baik itu melalui sosial media, media cetak, ya, maupun televisi dan banyak lagi, ya, media-medianya, kita memperoleh informasi, banyak sekali informasi mengenai fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, jika dituangkan ke dalam tulisan, itulah yang namanya teks eksplanasi. Baik, kali ini kita akan lanjut kepada struktur dari teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Jadi pada pernyataan umum ini hanya berisi hal-hal umum saja, ya, informasi pendahuluannya gitu, yang dituangkan yang hal-hal umum saja. Nah, kemudian ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas inilah berisi inti dari teks eksplanasi itu. Dan yang terakhir, nah ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Ini berupa simpulan atau pendapat atau pandangan dari si penulis dari teks eksplanasi ini. Jadi ada 3, ya, struktur dari teks eksplanasi. Nah, walaupun yang umumnya ada 2, yang terakhir, ya, itu boleh ada dan boleh tidak. Nah, anak-anak, Ibu rasa sekian, ya, materi mengenai teks eksplanasi. Nah, selanjutnya akan kita bahas, ya, hal-hal yang kurang kalian pahami pada classroom. Oke? Nah, Ibu akhiri kesempatan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.